Spider-Man. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 versi paling aneh dari Spider-Man. We shall never forget thee, Spider-Man. Fare thee well, Spider-Knight. Di daftar ini kita akan melihat versi paling kocak, paling aneh, dan paling gak jelas dari perayap dinding Spider-Man yang pernah menghiasi komik atau layar. Menurut kamu, siapa Spider-Man paling aneh di antara mereka? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Arachnosaur. Ketika kamu memikirkan versi alternatif Peter Parker, kamu mungkin memikirkan kostum yang berbeda atau dari periode waktu lain. Am I going mad? Tapi bagaimana kalau Spider-Man kita juga merupakan bagian dari dinosaurus? Ada alam semesta di mana Spider-Man menjadi bagian dinosaurus adalah normal karena pahlawan lain juga reptil antropomorfik. Apa yang membuat Spider-Man yang mengaum ini lebih menonjol adalah bahwa ia memiliki semua kekuatan merayap yang khas dan merupakan anggota dari Fantastic Five. Meskipun penampilannya singkat di komik, desainnya tetap mengejutkan kamu. This is starting to sound like a bad comic book plot. It gets worse. Nomor 9, Spider-Man dongeng. Why, Merlin, either thou art training to be my squire, or thou art the town fool. Karena Spider-Man adalah pahlawan super modern yang bergantung pada ayunan dari gedung tinggi untuk berkeliling, kamu akan kesulitan memikirkan bagaimana ia akan tampil dalam pengaturan yang lebih abad pertengahan. Tapi ternyata Peter Parker dari Earth 71004 cukup baik juga. Though they fear me, I must protect mine city. Wilt thou fight with me? Juga dijuluki sebagai Pangeran Arachne, Spider-Man bertema abad pertengahan ini bertujuan untuk menikahi putri Gwendolyn. Namun ia harus berhadapan dengan ayah angkatnya Norman Osborn. Dan lucunya, versi Peter yang ini tidak punya kekuatan super bertema laba-laba seperti biasanya. Satu-satunya kesamaan hanyalah kostum desainnya dan juga karakternya. Bisa dibilang, Peter yang ini tampak seperti versi palsu abad pertengahannya daripada di Spider-Man asli. Spider-Horse! Nomor 8, Spiders-Man. Siapa yang tahu menambahkan satu huruf S ke namanya bisa berubah semuanya? Ya, memang ada banyak laba-laba yang terlibat. Bukannya digigit oleh satu laba-laba radioaktif, versi Peter Parker ini jatuh ke dalam koloni besar-besaran laba-laba radioaktif. Proses mengerikan ini menyebabkan para arachnida membentuk pikiran sendiri yang menyerap kesadaran Peter Parker. Akibatnya, mereka semua bersatu untuk mengenakan kostum dan mulai memerangi kejahatan sebagai Spiders-Man. Kami hampir siap untuk menerima pahlawan aneh ini, sampai kita menyadari Spider-Man yang menyeramkan dan hampir harfiah ini suka memakan manusia. Sejujurnya, kami baik-baik aja nggak menghabiskan banyak waktu dengan konsep aneh yang ini. Tapi kita bertanya-tanya apakah dia cocok dengan sejuta sebutnya versi Rick and Morty. Listen to me. When you came to me, I was merely a sentient colony of ants. It was your beliefs, your pursuit of justice that taught me to be a man. Nomor 7, Spider-Monkey. Marvel tampaknya punya obsesi aneh untuk membuat versi bertema binatang dari Spider-Man. Harus diakui, Spider-Cat adalah tambahan yang cukup menggemaskan untuk Legiun Spider-Man. Ready to swing, Spider-Cat? You two look great. Tapi Spider-Monkey jelas lebih aneh. Dia berasal dari alam semesta Marvel Apes yang seluruhnya terdiri dari versi monyet dari pameran karakter Marvel. Tidak seperti kebanyakan versi Peter, Spider-Monkey jauh lebih egois. Dia juga tidak segan-segan melenyapkan musuhnya jika mereka tidak setuju dengan kode moralnya. Anehnya, Spider-Monkey memiliki pengembangan karakter yang menakjubkan dan menjadi lebih heroik dari waktu ke waktu. I'm sorry. My friend. Nomor 6, The Web Slinger. Ketika pembentuk dunia menciptakan padanan abad pertengahan bumi yang disebut Earth dengan U, banyak galeri pahlawan dan penjahat ikonik Marvel tampak jauh berbeda dari biasanya. Namun, hero yang mengalami transformasi paling mengerikan adalah Spider-Man. Di dunia ini, seorang anak laki-laki secara ajaib diberikan kekuatan berbasis laba-laba dengan syarat dia tidak pernah menggunakannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Setelah dia menyalurkan kemampuannya untuk menyelamatkan pamannya, tubuhnya berubah menjadi bentuk laba-laba manusia yang mengerikan. Meskipun menjadi pria yang baik, dia jelas tidak terlihat seperti penjelajah dinding yang ramah. Kalau kita ketemu dia dan dia menyelamatkan hidup kita, kayaknya kita tetap akan kabur deh. We'll just go. Go. I think not. Nomor 5,
Golden Sponge Cake Spider-Man. Take a look, it's a goddamn hostess truck. Yeah, I see that, a hostess truck. So what? I could use a Twinkie. Apa yang kamu dapatkan ketika menggabungkan pahlawan Marvel dengan merek Hostess? Sesuatu yang aneh, indah, dan juga manis. Peter Parker dari Earth 51914 ada dalam kampanye iklan dari kue merek Hostess. Pahlawan ini berkeliling memerangi kejahatan dengan hadiah kue-kue yang mulia. Jika dia atau orang yang dicintainya ditangkap oleh penjahat, dia bisa menggunakan kue cemilan untuk keluar dari situasi aneh. Dia bahkan bisa mengalahkan Twinkie Takers dengan lebih banyak Twinkie. Sementara Peter ini memiliki kekuatan Spider-Man, kue bolu emasnya yang tak terbatas adalah senjatanya yang sebenarnya. Kamu akan senang menertawakan Peter karena terobsesi dengan produk nyonya rumah ini. Tapi berhati-hatilah, kamu akan mendambakan Twinkie setelah membaca komik ini. There's a box of Twinkies in that grocery store. Not just any box of Twinkies. The last box of Twinkies that anyone will enjoy in the whole universe. Nomor 4, Man Spider. I took her serum too soon. Kami terutama membahas Spider-Man yang berbeda karena kenyataannya. Namun Peter ini aneh karena betapa normalnya dia. Spider-Man yang ini mengalami hal-hal yang biasa. Digigit laba-laba, kehilangan paman, cocok untuk memengarangi kejahatan. Tapi di sepanjang jalan, ada yang tak beres dan dia semakin berubah menjadi manusia laba-laba raksasa yang menakutkan. What in the name? He's turned into a freak. Can't sing, can't dance. Time to get out of the spotlight. Makhluk yang menakutkan dan bermutasi ini jauh lebih buas dan berbahaya dari Spider-Man sebelumnya. Dia juga bisa meludahkan asam dan membuat pahlawan lain kabur dari dia. Untungnya Peter sembuh dan kembali normal. Tapi dia selalu dihantui oleh pengetahuan bahwa dia menjadi monster aneh ini. Nomor 3, Spider-Man Jepang. Jika kamu pernah bertanya-tanya seperti apa Spider-Man jika dia bergabung dengan Power Ranger, kami punya serinya untuk kamu. Pada tahun 1978, kami diperkenalkan dengan Takuya Yamashiro. Setelah diberdayakan oleh penduduk planet Spider, ahli motocross ini melawan kejahatan sebagai Spider-Man. Versi Spider-Man ini memiliki banyak petualangan aneh dan gudang senjata yang luar biasa. Spider-Net! Selain punya kendaraan keren, dia juga memiliki mecha raksasa untuk melawan monster seukuran Titan saat mereka muncul. Sementara bagian dari cerita Yamashiro aneh, cara pertunjukannya menggabungkan superhero tradisional Marvel dengan pesona Super Sentai membuatnya menjadi varian Spider-Man yang brilian untuk ditonton. Nomor 2, Spider-Man Italia. Italian Spider-Man. Bayangkan jika Spider-Man nggak punya topeng, memiliki kumis yang luar biasa, dan merupakan agen rahasia ala James Bond. Pikiran spesifikmu yang aneh menjadi hidup dalam film Australia 2007 yang mengolok-olok film aksi Italia yang lebih tua. Selama petualangan singkatnya, Spider-Man ini melakukan banyak hal yang fantastis tapi nggak sepenuhnya luar biasa. Dia juga menembak musuhnya dengan pistol, memanggil penguin untuk mengalahkan orang jahat, dan berteleportasi untuk menghajar para misoginis. Kekuatan terkuat Spider-Man ini adalah dia bahkan tidak harus mematuhi hukum fisika. Meskipun ini jauh dari versi resmi Spider-Man, parodi yang lucu ini tidak dapat diabaikan. Addio, Italian Spider-Man. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Spider-Ham. A pig. Okay, you found me out. The name's Porker. Peter Porker, aka Spider-Ham. Meskipun mungkin ada banyak versi hewan dari Spider-Man yang legendaris, nggak ada yang seaneh babi ini. Bukannya digigit oleh laba-laba khusus, varian ini memulai hidupnya sebagai laba-laba yang digigit oleh babi radioaktif. Dia kemudian meyakinkan May Porker untuk mengadopsi dia dan memeluk identitas baru Peter Porker. I'm a photographer for the Daily Beagle. When I'm not poaching around, I'm working like a dog trying to sniff out the latest story. I frolic and I dance and I do this with my pants and my... enough!
Cukup aneh bahwa dia mempertahankan kemampuan laba-labanya saat tampilannya sebagai babi. Tapi untuk membuat keadaan menjadi lebih aneh, beberapa versi karakter punya kekuatan seperti Looney Tunes. Meskipun Spider-Ham benar-benar aneh, dia membuat lebih dari beberapa penampilan penting dalam animasi dan juga film layar lebar. Anehnya, membangkitkan semangat untuk melihat bahwa sifatnya yang aneh ini nggak menghentikannya untuk mencapai banyak hal. I want you to have this. It'll fit in your pocket. That's all, folks. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.